Lepaskan aku, lepaskan. Kau masih berani pamer di depan Lin Yue. Apa kau cari mati? Lepaskan aku. Orang buangan sepertimu tidak pantas memakai sesuatu yang begitu bagus. Tidak. 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 Ayah. Nenek. Siapa yang memberimu izin untuk datang ke sini dan mempermalukan keluarga Lin? Kamu pantas mendapatkannya. Berani-beraninya kau mendorongku. Kau sudah keterlaluan. Nona keluarga Lin. Hanya bisa jeti aku. Orang asing yang dipungut seperti sampah sepertimu. Kau hanya pantas merangkak di kakiku selamanya. Siapa bilang kamu pewarisnya? Siap Suan. Kamu baik-baik saja? Ibu? Aku sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Sebuah cincin berlian. Selamat ulang tahun, Ibu. Ibu, begitu dia datang dia bilang aku hanya anak angkat keluarga Lin. Dia bilang aku tidak punya hak untuk berada di sini. Aku tidak melakukannya, Ibu. Aku tidak. Kakakku juga bilang bahwa aku mencuri posisinya. Sebagai putri sulung keluarga Lin, dia ingin mengusirku. Dia terus-menerus merundungku. Aku hanya melawan untuk membela diri. Benar sekali, seluruh keluarga kita bisa bersaksi soal itu. Mengatakan bahwa Nona Yue adalah anak angkat dan mengusirnya dari rumah. Itu adalah hal yang tidak akan pernah diizinkan presiden dan kali ini Lin Xiaoxuan tamat sudah. Tentu saja, siapa yang tidak ingat tahun lalu, seseorang salah bicara satu kata. Dan presiden dan memecatnya saat itu juga. Apa? Apakah ada masalah dengan apa yang dikatakan Xiaoxuan? Apa? Bagaimanapun juga kamu adalah anak angkat dan posisi putri sulung keluarga Lin selalu milik Xiaoxuan. Apa? Tidak boleh orang lain mengatakan yang sebenarnya. Ibu, apa yang kau bicarakan? Istri, meskipun kamu ingin menguji Yue, kamu tidak perlu mengatakan hal-hal yang begitu kasar. Sebuah ujian, lupakan saja. Aku tidak ingin membuang napas lagi untuk kalian semua. Hari ini aku akan mengumumkan pewarisku. Yue, ibumu, dia punya lidah yang tajam, tapi hati yang lembut. Dia memberimu yang terbaik dari segalanya. Bagaimanapun, dia masih memiliki seorang putri, dan dia takut ditertawakan oleh orang luar. Dia hanya bersandiwara. Nona Yue, mulai sekarang, kami harap Anda akan menjaga kami. Di masa depan, kami butuh Anda untuk memperhatikan kami. Nona Yue. Aku mengumumkan, pewaris asetku adalah anak kandungku, Lin Xiaoxuan. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak tahu. Apa maksud dari semua ini? Lin Yue, apa yang sebenarnya terjadi? Apa maksudmu? Mengapa ibu memberikan hak waris kepada Lin Xiaoxuan? Aku tidak setuju. Keputusanku. Apakah aku butuh persetujuanmu untuk membuatnya? Istri, apa maksudmu dengan ini? Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya untuk menyerahkan hak waris kepada Yue? Mengapa tiba-tiba berubah pikiran? Suamiku. Itu karena Lin Yue. Dia adalah anak durhaka. Aku punya buktinya di sini. Aku tidak setuju. Yue tumbuh besar di keluarga Lin kami. Aku sendiri yang melihatnya tumbuh dewasa. Dia adalah cucu kandungku sendiri. Hak waris ini harus menjadi miliknya. Yue, jangan khawatir. Hak waris ini milikmu. Tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. Ayahmu dan aku, keduanya ada di pihakmu. Nah, katakan sesuatu, kenapa tidak? Lihat istrimu, lihat saja apa yang dia lakukan untuk membuat Yue kesal. Bagaimanapun, grup Lin menyandang nama Lin. Baik ibu maupun aku punya hak suara dalam hal ini. Mengenai warisan ini, aku juga tidak setuju. Kamu menyerahkannya kepada Lin Xiaoxuan. Kamu tahu betul bahwa grup Lin dibangun dari nol olehku. Tanpaku, grup Lin hanya akan menjadi perusahaan kecil, tanpa kantor sekalipun. Oleh karena itu, asetku adalah hakku untuk memutuskan. Sejak kapan kamu menjadi begitu tidak masuk akal? Aku akan menjelaskan semuanya dengan jelas. Ayo Xiaoxuan, tanda tangani dokumennya, dan kamu akan menjadi pewaris sahku. Kamu
Apa yang kamu lakukan? Nenek lihat dia. Jangan takut. Ibu ada di sini. Tidak. Warisan itu hanya boleh jadi milikku. Warisan itu harus menjadi milikku sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu memberikannya kepada si tidak berguna Lin Xiaoxuan. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Hanya karena ucapan itu yang baru saja kamu katakan kepada Xiaoxuan. Kamu tidak akan pernah mendapatkan warisan itu. Aku sudah merobek dokumen warisannya. Percuma bicara apapun sekarang. Aku punya salinan aslinya di tempat lain. Apakah kamu ingin aku mencetak 100 lagi? Supaya kamu bisa merobeknya sesuka hatimu. Kau. Dung Sujin, apa yang merasukimu? Apa kesalahan Yue sebenarnya sehingga kamu memperlakukannya seperti ini? Apakah kamu bahkan tahu apa yang kamu lakukan? Dengan menyakiti Yue seperti ini, dia tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupnya. Minta maaflah pada Yue sekarang juga. Dan kembalikan posisi Yue sebagai pewaris. Kamu. Haruskah kamu begitu kejam? Tepat sekali, Nona Yue. Secara alami berhati baik, cakap dan bijaksana. Jika Anda menyerahkan warisan kepadanya, grup Lin kita pasti akan mencapai puncak yang baru. Memang. Lihat Lin Xiaoxuan sebagai pembanding, dia hanyalah sampah masyarakat dari tempat pembuangan. Penuh dengan cacat. Jika kamu memberikan warisan kepadanya, keluarga Lin kita cepat atau lambat akan bangkrut. Kalian semua telah dibutakan oleh Lin Yue terlalu lama, gagal melihat watak aslinya. Aku bisa katakan pada kalian semua dengan pasti, Xiaoxuan 1000 bahkan 10.000 kali lebih baik daripada Lin Yue. Dung Sujin, mengapa kamu berpura-pura amnesia? Semua hal yang merendahkan tentang Lin Xiaoxuan diucapkan oleh mulutmu sendiri? Ya, aku akui aku salah sebelumnya. Jadi, aku akan menebusnya kepada Xiaoxuanku. Kamu. Cukup, jangan bicara lagi. Aku sudah membuat keputusanku. Lin Yue, kamu harus mengerti, menandatangani kontrak warisan hanyalah formalitas. Xiaoxuan sudah menjadi pewaris aku. Dan kamu, jangan harap kamu mendapatkan 1 sen pun dariku. Lin Yue. Kau pembohon. Bukankah kau berjanji padaku kau akan mendapatkan warisannya? Apa yang terjadi sekarang? Dan Sujin, kau bocah ingusan. Biar ku beritahu, warisan keluarga Lin hanya bisa menjadi milikku. Semua aset keluarga Lin hanya bisa menjadi milikku Lin Yue. Yue, bagaimana bisa kau memanggil Nyonya Sujin dengan sebutan anak nakal? Tepat sekali, jika Presiden Sujin tidak mengadopsinya, bagaimana mungkin dia bisa hidup seperti seorang nyonya selama bertahun-tahun? Benar, dia tidak tahu cara berterima kasih, dan sekarang dia malah menghina Presiden Sujin. Ini benar-benar keterlaluan. Apa yang kau tertawakan? Kau bocah kecil, apa yang kau tertawakan? Semuanya, kalian semua mendengar apa yang dikatakan Lin Yue, bukan? Aku membesarkannya selama lebih dari 10 tahun, membiarkannya hidup dalam kemewahan, dan memberinya apapun yang dia inginkan. Tepat sekali, aku memanjakannya sampai-sampai aku kehilangan harga diriku sendiri. Aku tidak meminta dia untuk berterima kasih, tapi setidaknya dia bisa menunjukkan sedikit rasa hormat. Namun, setiap kata yang baru saja dia ucapkan adalah pendapat aslinya tentangku. Di matanya, aku ternyata begitu menyedihkan. Karena itu masalahnya. Mengapa aku harus meninggalkan warisanku untuknya? Tepat sekali, anak durhaka. Lin Yue kau, bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Tidak, bukan begitu. Bukan begitu kejadiannya. Yue, jangan takut, nenek ada di sini. Jika Yue menetapkan hal-hal itu hanya karena kamu yang mendorongnya. Anak ini memang memiliki temperamen yang berapi-api. Kamu telah memprovokasinya hingga seperti ini. Mengapa dia tidak akan marah? Tepat sekali. Dia hanya seorang anak yang melampiaskan amarah. Kenapa kamu harus membesar-besarkan masalah ini? Benar sekali, Yue hanyalah seorang anak kecil. Dia hanya sedang emosional sesaat. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Begitukah? Ibu? Aku hanya mengucapkan beberapa kata kasar. Mengapa ibu memperlakukanku seperti ini? Tepat sekali. Kamu mengatakan hal-hal yang sangat jahat. Anak itu akan trauma. Apa yang harus kita lakukan? Yue selalu menjadi anak yang baik. Kamu hanya memprovokasinya karena kamu tidak ingin memberinya warisan. Kamu sudah bertindak terlalu jauh, Freud. Baiklah. Kalau begitu aku akan membiarkan semua orang melihat orang seperti apa Lin Yue yang sebenarnya. Translated and narrated by M Media. Ayo semuanya datang. Jangan sampai ketinggalan. Semuanya 20. Semuanya 20. Benar, semuanya 20. Pilih apapun yang kalian mau. Itu terdengar seperti suara Nona Yue. Ini barang tiruan kualitas tinggi. Orang awam tidak akan bisa membedakannya. Segel kesepakatannya.
Ini yang dibeli Lin Yue untuk ibunya. Itu barang tiruan seharga 20 yuan. Bukankah kau bilang, itu cincin berlian seharga 1 juta? Bukan aku. Terima kasih, bos. Itu benar-benar Lin Yue. Lin Yue, apa yang bisa kamu katakan untuk dirimu sendiri sekarang? Aku. Ibu memberinya 1 juta untuk membeli hadiah, dan dia hanya menghabiskan 20. Sisanya, semua 999.980. Dia kantongi untuk dirinya sendiri. Di usia semuda itu, dia sudah belajar cara melakukan penipuan dan memperkaya diri sendiri. Apakah ini masih gadis polos dan baik hati yang kalian semua pikirkan? Kau mengikutiku. Kau melakukan ini dengan sengaja. Apalagi, aku hanya pergi mencari bukti, karena aku tahu persis orang seperti apa dirimu. Kau. Dun Sujin. Cukup. Uang itu milikku untuk diberikan. Apa yang dia beli adalah urusannya. Sisanya hanyalah uang jajan untuknya. Mengapa kamu menceramahiku sekarang? Cincin itu mungkin agak murah, tapi niatnya yang terpenting. Jangan jadi kacang lupa kulitnya. Nenek, Jangan takut. Lihat ini. Lihat betapa takutnya kamu membuat gadis itu. ibu. Bagaimana bisa ibu masih memihaknya di saat seperti ini? Yui adalah jantung dan jiwaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindasnya. Cukup. Lagi pula kamu tidak rugi. 1 juta senilai barang itu. Lupakan saja. Baiklah. Kalau begitu aku akan membiarkan kalian semua melihat wajah aslinya. Ji Chuan, kau harus membantuku. Kita terjebak bersama sekarang. Jika aku tidak menjadi pewaris, setiap sen yang kau keluarkan untukku akan hilang selamanya. Jika dia bisa merekam saat aku membeli cincin itu, dia pasti merekam hal lain juga. Bagaimana kau mengharapkanku membantumu? Apa kau menyarankan agar aku menculiknya sekarang? Kau memang bodoh. Kau bahkan tidak menyadari. Ada seseorang yang membuntutimu. Ji Chuan, jika kau tidak membantuku, aku benar-benar tamat. Selesaikan masalahmu sendiri. Jika kau tidak melunasi uangnya hari ini, kau tahu apa yang akan terjadi. Ji Chuan, begitu aku mengamankan warisan besok, aku akan membuang ibu dan anak itu keluar dari keluarga Lin. Aku ingin mereka kehilangan tangan dan kaki mereka. Gampang sekali. Tunggu saja. Dan lihatlah. Tidak heran Presiden Dan ingin mencabut hak waris Yue. Aku tidak pernah membayangkan dalam mimpi terliarku bahwa Lin Yue bisa sekejam ini. Sungguh, itu benar. Siapa yang menyangka bahwa seseorang bisa setega ini? Bukan aku. Semua ini kau yang sengaja menjebakku. Meskipun Lin Yue melakukan kesalahan, tidakkah kau bisa membicarakannya secara pribadi? Apakah kau benar-benar harus melakukannya di depan begitu banyak orang? Itu benar. Aku ingin semua orang di sini melihat watak aslinya. Semua ini adalah bukti kuat atas perilaku tercela Lin Yue dan kejahatannya yang keji. Ibu dan mama, lihatlah baik-baik. Apakah ini masih anak yang jujur, berbudi luhur, dan cakap yang pernah kalian kenal? Yui, apakah kamu yang melakukan semua ini? Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Surga mengawasi apa yang dilakukan manusia. Ini adalah bukti kuat. Kamu tidak bisa menyangkalnya. Dan Sujin, mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Kau sudah menghancurkan seluruh hidupku. Mengapa? Untuk memastikan bahwa aku tidak akan hancur dan tidak memiliki apa-apa di masa depan. Untuk memastikan Xiao Xuan dan aku bisa memiliki masa depan yang aman. Untuk mengusirmu dari keluarga Lin. Dan Sujin, kau wanita gila. Tamparan ini adalah untuk skema kejammu menyakiti dermawanmu sendiri. Tamparan ini adalah untuk hatimu yang licik, mencuri rumah kami dan meninggalkan kami tanpa apa-apa. Tamparan ini adalah untuk kejahatanmu yang keji dan pengabaianmu yang kejam terhadap nyawa manusia. Cukup. Sudah cukup, Xiao Xuan. Semuanya sudah berlalu sekarang. The film was translated and Ibu? narrated by M Media. Ini adalah hadiah ulang tahun yang kusiapkan untuk ibu. Tapi ini sudah rusak. Aku sungguh minta maaf. Xiao Xuan. Ini adalah hadiah yang paling indah, paling luar biasa yang pernah ibu terima seumur hidup ibu. Ini juga merupakan hadiah paling berharga yang pernah ibu terima. Ibu, selamat ulang tahun. Terima kasih, Xiao Xuan. Xiao Xuan,
Di kehidupan sebelumnya, Mama telah mengecewakanmu. Di kehidupan ini, syukurlah Mama masih punya waktu untuk menebus kesalahan Mama padamu. Sujin, apapun yang terjadi, kau tidak boleh memukul orang. Kalian semua katakan padaku, untuk seseorang yang suka membuat masalah, hanya bisa berbohong dan mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Tidakkah dia pantas dipukul? Dia pantas mendapatkannya. Dia pantas mendapatkannya. Ini seharusnya adalah pesta ulang tahunmu. Tidak bisakah kau berhenti membuat keributan? Aku membuat keributan. Lin Xiang, apa kau tuli atau buta? Lin Yui lah yang... Jangan bicara lagi. Apapun yang telah dilakukan Lin Yue, dia tetaplah anak kandungku. Lin Xiang, dengan semua bukti ini, tepat di depan matamu. Kenapa kau masih menolak untuk mempercayainya? Kenapa kau masih tidak bisa melihat orang seperti apa sebenarnya? Lin Yue, itu, haruskah kita benar-benar menunggu sampai dia membawa kehancuran dan malapetaka bagi seluruh keluarga kita? Sebelum kau akhirnya menghadapi kenyataan. Lantas kenapa? Aku percaya pada Lin Yue. Dia tidak akan pernah melakukan hal yang se-ekstrem itu. Bagaimanapun juga, keluarga Lin kita kaya dan berpengaruh. Dan kita selalu bisa melindunginya. Kaya dan berpengaruh. Menurutmu siapa yang bertanggung jawab atas kesuksesan keluarga Lin saat ini? Kau tahu betul, Lin Yui sedang menguras darah dan keringatku. Dan tentu saja kau tidak peduli. Kalau begitu katakan padaku, apa yang ingin kau lakukan? Panggil polisi, panggil polisi. Daftar kejahatan, Lin Yui tidak ada habisnya. Terlalu banyak untuk dihitung. Bahkan jika aku memilih untuk tidak menuntutnya, hukum pasti akan meminta pertanggungjawabannya. Itu mustahil. Aku tidak setuju. Ayah, nenek, aku tidak bisa masuk penjara. Jika aku masuk ke sana, seluruh hidupku berakhir. Dong Sujin, kamu telah melihat Yue tumbuh sejak dia masih kecil. Apakah kamu benar-benar sanggup melihatnya membusuk di penjara? Tepat. Benar sekali, Nona Lin Yue telah berada di sisimu sejak dia kecil. Kalian berbagi ikatan yang begitu dalam. Tolong beri dia kesempatan lagi. Ya, aku percaya pada Nona Lin Yue. Selama Anda memberinya kesempatan, dia pasti akan berubah menjadi lebih baik. Lin Yue telah berada di sisiku selama 18 tahun. Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Sujin, dengarkan aku saja. Biarkan masalah ini berlalu. Benar. Biarkan saja. Lepaskan saja. Mustahil. Lin Yue harus meninggalkan keluarga Lin. Detik ini juga. Dong Sujin, apakah kau akan terus seperti ini? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau telah memberikan kontribusi pada keluarga Lin kami, kau bisa mulai melampaui batasmu. Aku beritahu kau, kau adalah orang luar yang sebenarnya di keluarga Lin kami. Kau ingin mengusir cucu perempuanku sendiri, anak kandung putraku. Tidak mungkin. Anak kandung. Apa yang kau bicarakan? Dong Sujin, apa kau sudah tuli? Aku bilang, Lin Yui adalah anak kandung putraku. Orang yang seharusnya diusir adalah kau. Ibu? Lin Xiang. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kalau begitu aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku akan membongkar semuanya sekarang. Ibu benar. Yue sebenarnya adalah anak kandungku sendiri. Sejujurnya, aku tidak ingin mengatakan apapun. Aku ingin membiarkanmu hidup sebagai istri kaya yang nyaman. Tapi aku tidak menyangka kau akan bersikeras mengusir anakku. Jadi hari ini aku akan membuatmu mengerti siapa sebenarnya yang memegang kendali di keluarga Lin ini. Ayah, kau benar-benar ayah kandungku. Yue, ayah berjanji bahwa aku tidak akan membiarkanmu menanggung ketidakadilan apapun. Tidak masuk akal, aku tidak percaya ini. Tidak heran kalian berdua begitu melindungi Lin Yue. Jadi dia benar-benar cucumu sendiri. Putrimu sendiri. Kalian telah menipuku dengan sangat kejam. Aku telah mencurahkan hati dan jiwaku untuk keluarga Lin. Aku memimpin grup Lin untuk go public. Dan kalian berdua. Hentikan omong kosong itu tanpa platform. Grup Lin kami, kau hanyalah seorang pecundang. Jangan berpikir karena kau sudah bekerja sedikit di grup Lin, kau bisa bertindak sewenang-wenang, bahkan masih ingin mengusir cucu kandungku Yue. Apakah kau dan Lin Yue benar-benar merasa kalian layak? Yumi akan selalu menjadi nona tertua di keluarga Lin kami. Apapun yang dia lakukan, kami akan selalu mendukungnya. Tapi Xiao Xuan, dia juga cucumu. Putrimu sendiri. The film was Dun Sujin, translated and dengarkan narrated aku by baik-baik. M-Media. Aku tidak pernah mencintaimu. Dalam hidup ini, aku hanya pernah mencintai satu wanita. Mengapa aku harus peduli dengan anak yang kau lahirkan untukku? Jika bukan karena fakta bahwa kau cukup mampu saat itu, aku tidak akan pernah menikahimu. Wanita itu, dia adalah cinta pertamamu Besui. Bukan begitu, aku tidak pernah menyangka bahwa 18 tahun yang lalu, setelah dia meninggal karena kanker, kau benar-benar memiliki seorang putri dengannya. Tepat sekali. Dia adalah wanita yang paling kucintai.
Dia memiliki seorang putri denganku. Jadi wajar jika aku harus membawanya ke sisiku. Dan kebetulan Lin Xiaoxuan menghilang dan diculik. Itu sempurna. Itu memberiku kesempatan yang sempurna. Aku selalu mengira bahwa kau hanya diperdaya oleh Lin Yue. Ternyata kau melakukan semua masalah ini untuk membawanya kembali. Mengatur pertunjukan yang begitu rumit. Kalian semua telah bersekongkol melawanku selama ini. Ini adalah surat perceraian antara kau dan putraku. Aku sudah menyiapkannya sejak lama. Melihat betapa kau menyayangi Yue selama bertahun-tahun, aku tidak mengeluarkannya. Tapi siapa sangka akhir-akhir ini, kau bertingkah seolah sudah kehilangan akal sehatmu dan mencoba mengusir Yue. Jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Dan semua asetmu sudah lama ku pindahkan. Jika kau masuk akal dan menyerahkan hak warisan kepada Yue, maka tidak akan ada masalah. Tapi jika kau bersikeras, membuat keributan, maka kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Istri, ini laporan keuangan keluarga. Tanda tangani. Baiklah. Jadi ternyata presiden dan adalah orang luar di sini. Tepat sekali. Apa kamu mengusir Yue? Keluarga Lin memberimu semua kemewahan dan status ini. Kau seharusnya berlutut dalam rasa syukur. Balas budi. Coba periksa hati nuranimu sendiri. Dulu saat grup Lin berada di ambang kebangkrutan adalah aku. Cukup. Berhenti mencoba membanggakan dirimu sendiri. Kau harus memikirkan milik siapa perusahaan ini. Sebenarnya, jika bukan karena fakta bahwa kau masih memiliki nilai, aku tidak akan membiarkanmu memegang kendali di rumah ini. Sekarang setelah grup Lin kami kembali ke jalur yang benar, kami sama sekali tidak membutuhkanmu. Aku benar-benar bodoh. Aku memberikan segalanya yang aku miliki untuk grup Lin. Aku tidak pernah membayangkan pada akhirnya aku akan diperlakukan dengan pengkhianatan dan penghinaan. Kau ingin bercerai? Itulah yang sangat aku inginkan. Ibu, jangan khawatir Xiaoxuan. Setelah kita meninggalkan keluarga Lin, kita tidak akan kelaparan. Dong Sujin, sebaiknya kau pikirkan ini baik-baik. Meskipun kau adalah presiden grup Lin kita, kau hanya memiliki wewenang manajemen. Kau tidak memiliki ekuitas. Jika kau benar-benar berniat bercerai dengan putraku, kau akan pergi dengan tangan hampa. Jika kau mencoba membawanya ke pengadilan, seluruh departemen hukum keluarga Lin akan siap melawanmu sampai akhir. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil satu sen pun dari uang kotor keluarga Lin milikmu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau secara pribadi mengusir Lin Xiaoxuan, kau bisa terus menjadinya kaya. Ibu, aku benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Lin begitu menjijikan, mencoba menggunakan kekayaan dan status untuk membeli ikatan antara aku dan putriku sendiri. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini, bahkan untuk 1 detik lagi. Anak haram ini adalah pembuat masalah sejak lahir. Tunggu saja dan lihat bagaimana dia mengurasmu sampai habis. Dan Sujin, kau wanita tua yang tidak diinginkan. Beraninya kau menyebutku pembuat onar. Keluar, keluar. Xiaoxuan, ayo pergi. Yue, orang-orang jahat sudah pergi sekarang. Mulai sekarang, tidak ada yang akan menindasmu lagi. Kau bisa menjalani hidup yang baik bersama kami. Ya, Nenek. Yue, kami adalah orang-orang yang mengecewakanmu di masa lalu. Mulai sekarang kau adalah nona muda sah keluarga Lin. Nenek, ayah, mulai sekarang aku pasti akan memperlakukan kalian berdua dengan penuh perhatian. Bagus. Ayo, ayo, ayo. Sekarang setelah Dan Sujin pergi, kita harus mengambil kesempatan ini untuk merayakannya. Setuju? Setuju. Ibu? Terima kasih karena telah memilihku. Dasar anak konyol. Mama sudah bilang, Mama tidak akan pernah berpisah darimu lagi. Lalu kau dan ayah. Dan Lin Xiang. Apa yang kalian rencanakan setelah perceraian? The film was Dia telah translated bersekongkol and melawanku narrated selama by ini. M. Media. Saham grup Lin yang aku pegang telah diam-diam dialihkan. Aku begitu sibuk dengan pekerjaanku. Sampai aku tidak menyadarinya. Tapi itu tidak masalah. Mari kita cari tempat tinggal untuk sementara. Dan setelah itu, Mama akan memikirkan sesuatu. Yang saja orang terkaya di negeri ini. Sujin. Jiang Xingyu,
Aku akhirnya menemukanmu. Tahukah kau, jika bukan karena bantuanmu saat itu, aku tidak akan pernah bisa selangkah demi selangkah menjadi orang terkaya yang baru saja dinobatkan. Jadi orang terkaya di negara ini yang disebutkan di TV, benar-benar adalah kau. Benar kan Sujin? Apa yang terjadi di perjamuan keluarga Lin? Aku tahu segalanya. Apa kau baik-baik saja? Lin Seng itu tidak baik. Untung saja kau menceraikannya. Sekarang beri aku kesempatan. Kau dan putrimu. Biarkan aku menjaga kalian berdua mulai sekarang. Sujin. Sudah bertahun-tahun lamanya, dan aku telah menunggumu. Menikahlah denganku. Aku mengejarmu saat itu. Tapi sayangnya kau memilih Lin Seng. Selama bertahun-tahun ini, kau selalu ada di hatiku. Aku telah menunggumu. Dulu aku benar-benar buta. Dan memilih orang yang salah. Selama bertahun-tahun ini, aku memberikan terlalu banyak untuk Lin Seng dan Lin Yue. Itu benar-benar menyakitkan. Seandainya aku bisa mengulang semuanya. Belum terlambat, semuanya bisa diperbaiki. Sujin. Tolong bangun. Tidak. Jika kau tidak setuju, aku tidak akan bangkit. Sudah bertahun-tahun lamanya, dan aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Jiang Xinyu, Xiao Xuan, dan aku telah melalui begitu banyak hal hari ini, dan telah menderita begitu banyak pukulan. Tolong biarkan kami menarik napas dulu. Biarkan aku mempertimbangkannya ya. Aku terlalu terburu-buru, dan melampaui batas. Aku minta maaf. Bagaimana kalau begini? Kau harus pindah ke tempatku untuk sementara, dan menetaplah. Kita bisa mendiskusikan yang lainnya nanti. Atau kau lebih suka mengantar kami ke hotel saja? Baiklah, kalau begitu, aku akan mengatur agar kau tinggal di hotel milik Grup Jian. Dengan begitu aku bisa tenang, apakah tidak apa-apa? Sujin, kau harus istirahat sekarang. Jika kau butuh sesuatu hubungi aku kapan saja. Terima kasih, Jiang Xinyu. Mengapa kau begitu formal padaku? Keluarga Lin itu buta dan bodoh. Mereka tidak tahu harta apa yang telah mereka sia-siakan. Terlepas dari apakah kau menerima lamaranku pada akhirnya. Posisi Presiden Grup Jian adalah posisi yang akan selalu kusimpan untukmu. Mari kita bicarakan itu nanti. Kita naik sekarang. Baiklah, istirahatlah. Ayo pergi. Aku terlalu tidak sabar. Akan aneh, jika Sujin benar-benar setuju untuk menikah denganku. Xiao Li. Siapkan semuanya dengan benar. Asisten Jiang Xinyu. Aku ingin melamar Sujin secara resmi. Jangan ceroboh seperti tadi. Dimengerti. Ibu? Aku sudah membelikanmu begitu banyak baju baru. Kenapa kau tidak memakainya? Aku tidak tega memakainya. Apa yang perlu disesalkan? Mama sudah bilang sebelumnya. Kau tidak perlu menderita lagi. Mulai sekarang, selama Mama masih punya sesuap nasi, kau tidak akan pernah kelaparan lagi. Ada apa? Tidakkah kau mempercayai ibumu? Aku percaya padamu. Tentu saja aku percaya padamu, Ibu. Kita akhirnya menyingkirkan pengganggu itu Dun Sujin. Keluar dari keluarga Lin. Sejak bajingan Dun Sujin itu pergi, suasana di keluarga Lin kami menjadi sangat santai. Ayah, aku tidak pernah ingin wanita tua itu kembali. Jangan khawatir mengenai rumahmu itu. Siapapun yang ingin tinggal di sana silakan. Aku tidak akan pernah kembali. Dan Sujin, kenapa kau ada di sini, Jalang? Aku mengerti sekarang. Kau benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya mengikuti kami ke sini. Siapa bilang aku mengikutimu? Ini hotel umum. Siapapun boleh masuk. Dun Sujin. Kau pergi tanpa membawa apapun, tidak membawa sepeser pun dari keluarga Lin. Namun kau berani datang menghabiskan uang di Hotel Bintang 7 milik Grup Jian. Kurasa dia hanya tidak bisa melepaskan kehidupan yang dulu dia miliki sebagai wanita kaya di keluarga Lin. Jadi dia datang ke sini, bersikap sok dan berpura-pura masih kaya. Lin Xiang dan aku sudah bercerai. Dan aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin milikmu. Kemana Xiao Xuan dan aku pergi. Bukan urusanmu. Cukup Dun Sujin. Kau benar-benar keras kepala seperti keledai. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan tanpa keluarga Lin kami. Mari kita lihat siapa yang masih menganggapmu presiden perusahaan. Bermimpilah. Aku sendiri masih menghargai sejarah kita sebagai suami istri. Meskipun tidak ada lagi kasih sayang di antara kita. Jika kau dan Xiao Xuan tidak bisa memenuhi kebutuhan, kau masih bisa datang ke keluarga Lin dan memohon pada kami. Kami mungkin cukup berbelas kasih untuk melemparkan beberapa ratus atau ribu padamu, supaya kau tidak kelaparan sampai mati. Aku pasti sudah buta saat itu.
Karena tidak bisa melihat betapa berdarah dinginnya monster seperti dirimu. Dan aku bertanya-tanya, bagaimana Lin Yue si sampah itu bisa begitu busuk? Ternyata buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kau bicara omong kosong, bukankah dia Lin Xiaosuan, yang juga putri kandung ayahku? Jaga bicaramu. Kau saat ini sedang berbicara dengan Ketua Grup Lin, putri sulung keluarga Lin. Lin Sheng selama ini, memang apa yang pernah kamu kelola? Setiap bagian dari bisnis grup Lin, telah ditangani olehku secara pribadi. Kau hanyalah pajangan. Tanpaku, grup Lin hanya akan runtuh. Kita lihat saja nanti. Memangnya kau siapa? Soal urusan perusahaan, ayahku bisa menanganinya dengan mudah dalam sekejap. Mengurusnya tanpa kesulitan. Lagi pula ada aku. Aku sangat cerdas. Dengan aku yang membantu ayah, perusahaan kita pasti akan sukses besar. Yue sangat pengertian. Begitu berbakti dan cekap. Tidak seperti seseorang yang tidak berguna menghabiskan uang keluarga Lin kami. Sambil menjadi kacang lupa kulitnya, dan kau bahkan ingin mengusir Lin Yue kami. Aku benci. Baiklah, aku akan duduk diam dan menonton. Mari kita lihat berapa lama kalian berdua bisa bertahan. Berhenti di situ. Ada apa? Berselingkuh selama bertahun-tahun, membesarkan anak haram. Dan sekarang, setelah kau menceraikan istrimu, kau telah mengusir istri dan putri kandungmu sendiri keluar dari rumah. Apakah kau masih berniat mengganggu kami? Aku di sini bukan untuk saling menghina denganmu, kartu debit dan kartu kredit Anda. Semuanya telah kubekukan. Jangan harap bisa menghabiskan sepeser pun. Apa? Tuan Jiang sudah menyiapkan segalanya. Bagaimana penampilanku dengan pakaian ini? Anda terlihat luar biasa. Benarkah? Kumpulkan semua orang kita akan pergi ke hotel. Aku akan melamar secara resmi. Takut sekarang ya? Kartu banmu. Semuanya diterbitkan melalui grup Lin. Jika kami ingin membatalkannya, itu hanya semudah menjentikan jari. Beberapa orang memiliki keberanian untuk minkoin. Aku tidak akan menghabiskan sepeser pun uang keluarga Lin. Sekarang kau putus asa bukan? Tidak tahu malu. Itu semua. Gaji dan bonusku dari bekerja di grup Lin selama bertahun-tahun itu adalah hakku. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Atas dasar bahwa keluarga Lin adalah keluarga penguasa. Keluarga elit papan atas di Haicheng. Kami bebas melakukan apapun yang kami mau. Kalau kau merasa hebat silakan saja tuntut kami. Kami punya tim hukum lengkap yang siap sedia. Kami akan menyeretmu ke pengadilan selama 18 tahun dan membuat kalian berdua menderita sampai mati. Ada apa? Kemana semangat yang kau miliki sebelumnya? Ketakutan sekarang bukan? Dan Suji, kenapa kau tidak berlutut dan memohon agar kami memaafkanmu? Mungkin saja kami akan bermurah hati dan menyelamatkanmu sekali ini saja. Berikan masing-masing dari mereka 250 yuan. Tidak akan sampai ke sana. Malam ini kalian semua akan kelaparan sampai mati. Kau, seluruh keluargamu akan menerima pembalasannya. Dan Sujin, sebaiknya kau khawatirkan dirimu sendiri. Seorang wanita tua yang dibuang ke jalanan. Selain ayahku, siapa lagi yang menginginkanmu? Siapa bilang Sujin tidak punya siapa-siapa? Wanitaku. Tidak ada yang boleh menindasnya. Tuan Jiang datang dengan peti emas. Uang tunai 50 juta, cek senilai 10 miliar dolar. 50% saham grup Jiang. Dan posisi direktur grup Jiang. Untuk melamar Nona Dun Sujin. Sujin, bisakah kau menikah denganku sekarang? Ini mustahil. Dun Sujin hanyalah pekerja kasar untuk keluarga Lin. Bagaimana mungkin dia mengenal seseorang yang mampu melakukan pameran kekuatan sebesar ini? Siapa kau? Bangunlah dulu. Kau tidak layak mengetahui siapa aku. Aku mengerti sekarang. Kau pasti aktor yang disewa dan Sujin. Itu semua The pasti film hanya was properti. translated and Semuanya narrated terbuat by dari M plastik. Media. Jangan sentuh aku. Jika kau berani macam-macam denganku, aku juga bisa membuat keributan. Aktingmu sebenarnya lumayan bagus, dan Sujin jangan pikir aku tidak tahu. Rencana busuk apa yang sedang kau mainkan? Kau membuntuti kami begitu lama, hanya untuk menyewa sekumpulan figuran. Dan membuat skenario ini hanya demi harga diri.
Dun Sujing, tidakkah kau merasa dirimu konyol? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau menemukan pria acak, aku akan cemburu dan mengundangmu kembali ke rumah. Aku muak. Dan Sujin, kau akan selalu menjadi anjing yang diusir oleh keluarga Lin kami. Ingat apa yang kau katakan hari ini. Aku akan membuatmu menyesali ini seumur hidupmu. Berapa banyak wanita ini membayarmu? Aku akan membayarmu 2 kali lipat. Sekarang berlututlah dan menggonggong seperti anjing untukku. Jangan tidak sopan kepada Tuan Jiang. Beraktinglah, teruslah berakting. Kalian benar-benar sekumpulan aktor yang hebat. Nak, jangan buang napasmu padanya. Usir dia segera. Manajer Xiang, hotelmu. Ada orang di sini yang melakukan penipuan. Apakah kau akan melakukan sesuatu? Keluarga Lin kami adalah klien utama Hotel Tiangxi. Bahkan manajer umum Hotel Tiangxi harus mendengarkan ayahku. Baiklah, mari kita lihat saja. Siapa yang membuat keributan di Hotel Tiangxi milikku? Manajer Sang, manajer Hotel Tiangxi. Manajer Zhang, itu mereka. Tuan Jiang. Tuan Jing. Tuan Jiang. Manajer Zhang, mengapa kau memanggilnya Tuan Jing? Bukankah dia hanya seorang aktor? Diam. Ini adalah pemilik Hotel Tiangxi kita. Presiden dari seluruh grup Jiang. Sekumpulan orang bodoh tak berotak, kalian adalah penjahat yang sebenarnya di sini, membuat keributan di wilayahku. Tuan Jiang, bukankah itu orang terkaya di negeri ini, Jiang Zhenyu? Bagaimana mungkin itu dia? Mustahil, sama sekali mustahil. Bagaimana mungkin Jing Xianyu ini bersama wanita tua seperti ini? Manajer Shang, apakah Anda melakukan kesalahan? Wanita ini, dia dulunya adalah menantu keluarga Lin kami. Dia baru saja menceraikan putraku dan diusir. Bagaimana mungkin dia mengenal Tuan Jiang? Kalian semua benar-benar sekumpulan orang bodoh tak berotak. Kau berani mengutuk kami? Kalian sekumpulan aktor drama murahan. Berani memprovokasi ayahku. Akan kubuat kalian membayar mahal untuk ini. Kalian, Cukup. Tidak perlu berdebat dengan orang-orang picik ini. Sujin, orang-orang ini terlalu berisik. Haruskah aku mengusir mereka? Aku tidak ingin melihat mereka lagi. penjaga, usir mereka semua. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Aku adalah nona muda dari keluarga Lin, jangan sentuh aku. Aku adalah presiden grup Lin. Lepaskan. Mulai saat ini, seluruh keluarga Lin masuk dalam daftar hitam Hotel Tiangxi. Kalian tidak akan pernah boleh menginjakan kaki di Global Tiangxi Hotel manapun lagi. Lepaskan. Sujin, kau masih belum menjawabku. Sebaiknya kau ambil kembali ini, dulu. Dan ini, Jiang Xinyu, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Tapi saya sungguh tidak bisa menerima barang-barang ini. Suruh mereka simpan ini dulu. Pasti melelahkan memegang itu terus. tapi ini adalah tanda ketulusanku. Bahkan jika kau tidak menerima lamaranku. Jika kau tidak membimbingku saat itu, dan membantuku menyusun rencana bisnis itu, aku tidak akan berada di posisiku saat ini. Sudah sepatutnya dan adil. Grup Jiang, kau memiliki setengahnya. Ini semua adalah hakmu. Jiang Xinyu, saya tahu Anda pria yang bertanggung jawab, dan orang yang menghargai budi. Tapi memberikan semua ini sekaligus kepada saya, bagaimana mungkin saya bisa menerimanya? Lagi pula, Xiao Xuan dan aku sedang tidak punya tempat tinggal saat ini. Aku minta maaf, itu tadi tindakan yang tidak terpikirkan dariku. Bagaimana kalau begini? Kau dan Xiao Xuan menetaplah dulu. Dan kita bisa mendiskusikan bisnis kita nanti. Itu lebih baik. Xiao Xuan, karena kita berpisah begitu mendadak terakhir kali, aku tidak menyiapkan apa-apa. Aku tahu para gadis menyukai tas tangan Hermes edisi terbatas ini. Hanya ada 12 di dunia. Pamanmu berhasil mendapatkannya satu. Aku harap kau menyukainya. Aku akan memberikan ini padamu sebagai hadiah penyambutan resmi. Tidak. Ini terlalu mahal. Sujin, kau menolak hadiah yang kutawarkan. Tapi yang ini untuk si kecil. Jadi The tolong film terima was sebagai tanda niat translated baikku. and Jangan narrated menolakku. by M Media. Apakah kamu menyukainya? Ya. Ambil saja. Terima kasih Paman Jiing. Aku senang kau menyukainya. Benar. Sudah hampir jam makan siang. Mengapa kita tidak makan bersama? Tentu Tuan Jiang.
Saya akan segera mengaturnya. Tolonglah. Lin Xiang, Yue, aku datang untuk meminta maaf padamu atas nama Sujin. Dia tidak tahu apa-apa. Tolong maafkan dia kali ini saja. Kau pikir kami akan memaafkannya hanya karena kau meminta? Nenek tua bangka, kau benar-benar punya nyali. Yue, selama kau membuat ibumu menikah kembali dengan ayahmu, kami akan melakukan apapun yang kau minta. Ibu, Jangan ikut campur. Aku yang akan menanganinya. ingin menikah lagi dengan ayahku. Itu boleh saja. Tapi Dan Sujin harus berlutut hari ini. Dan bersujud untuk meminta maaf. Ini, Coba lihat dari sisi ini, bahwa nenek tua ini bisa mengadakan perjamuan ulang tahun di sini hari ini. Semuanya berkat siapa? Itu berkat kami keluarga Lin, dan Sujin tinggal bersama kami, sehingga kalian punya uang untuk dibelanjakan. Jika Dan Sujin meninggalkan kami, kalian semua akan kehilangan pekerjaan seketika. Benar atau tidak? Sujin, ini semua salahmu. Berlutut adalah hal paling minimal yang bisa kau lakukan. Benar, cepat berlutut dan minta maaf. Berlutut dan minta maaf kepada keluarga Presiden Lin sekarang. Berlutut. Berlutut. semuanya dengarkan aku tolong. Aku akan menggantikan Sujin dan berlutut. Apakah itu berhasil? Aku berlutut. Ibu. Kita tidak perlu mengemis pada mereka, dan kita tentu tidak perlu takut pada mereka. Kau sudah diambang kematian tapi masih bicara omong kosong. Kau berani membuat istri dan ibu mertuaku berlutut. Aku pikir justru kau yang sedang sekarat. Sujin, apa kau baik-baik saja? Siapa pemuda ini? Ibu. Nama saya Jiang Xianyu, dan aku adalah suami Sujin saat ini. Apa? Ibu. Setelah saya menceraikan Lin Xiang, saya menikah dengan Xingyu. Ibu, aku datang ke sini hari ini, khusus untuk mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Nyonya tua, Presiden Grup Jian, telah mengirimkan 4 hadiah ulang tahun untuk Anda. Hadiah pertama, cek kasir senilai 30 juta. Hadiah kedua, mobil mewah edisi The terbatas film global. was translated Hadiah ketiga, and narrated villa by dengan M. pemandangan laut. Hadiah keempat, cincin giok milik Ibu Suri Ciksi. Apakah kemegahan ini nyata? Berapa harga semua ini? Apa kau sudah selesai? Kau masih melakukan sandiwara ini bahkan di hari ulang tahun ibumu. Akting. Apa yang terjadi? Apa maksud dari semua ini? Pria ini, yang disebut bos ini, sudah melakukan trik ini pagi tadi, dan sekarang dia kembali melakukannya malam ini. Jika kami tidak ada di sini, kalian pasti sudah dibohongi olehnya. Apa jadi semuanya palsu? Menurutmu bagaimana? Apa kau benar-benar percaya ada pria yang akan menghabiskan begitu banyak uang untuk wanita yang lebih tua sudah bercerai dan memiliki anak? Aku bicara padamu. Apa kau bahkan tahu siapa Jin Jianyu itu? Dia adalah orang terkaya di seluruh negeri. Kau benar-benar berani menyamar sebagai dia? Apa kau sudah gila? Dun Sujin, kau benar-benar berani. Pria dengan status seperti dia orang terkaya di negara ini. Mengapa dia mau menikahi seseorang sepertimu? Tepat sekali. Kalau miliarder Jing sampai tahu, beliau pasti akan membunuhmu. Dun Sujin berhenti berpura-pura. Berlututlah dan minta maaf pada kami sekarang juga. Sujin, ibu tidak perlu kau menggunakan cara ini untuk menyelamatkan mukaku. Ibu hanya ingin kau menjalani hidup yang baik. Kau harus ikut dengan ibu dan meminta maaf pada Lin Xiang. Ibu, tolong percayai saya sekali ini saja. Mempercayaimu, dasar orang tua bodoh. Jika kau percaya omong kosong wanita tua ini, cucumu sendiri akan tidur di jalanan malam ini. Sujin, jika kau akan bersikap sekeras ini, jadi aku tidak akan mengakuimu lagi. Ibu, bagaimana bisa ibu mengatakan hal seperti itu? Sujin, jangan salahkan ibu karena bersikap dingin. Ibu hanya tidak sanggup melihat kamu dan Siak Suan berakhir terlunta-lunta. Orang terkaya di Haichen. Presiden Grup Show. Xiao Minghui. Datang untuk merayakan ulang tahun Nyonya tua. Orang terkaya di Haichen, bagaimana mungkin bagi seseorang tanpa kekuasaan atau status untuk wanita tua sepertinya? Mustahil, itu pasti aktor lain yang disewa Dan Sujin. Pertama dia menyewa seseorang untuk menyamar sebagai Tuan Jian. Dan sekarang dia berani membuat masalah. Tepat di wilayah keluarga Xiao. Dun Suji, jika kamu ingin mati, maka pergilah mati di tempat lain. Jangan menyeret kami bersamamu. Kami bekerja sangat keras untuk sampai di titik ini. Jangan hancurkan kami. Minta maaf kepada Presiden Lin dan Yue sekarang juga. Ini kesempatan terakhirmu kalau tidak.
Kalau tidak kenapa, apakah ibu akan mengusir saya dari keluarga juga? Melakukan hal seperti ini dan menghancurkan kami. Mengusirmu adalah hal paling ringan yang bisa kami lakukan. Memutus rezeki orang itu sama saja dengan membunuh orang tuanya. Jika kau menekan kami terlalu jauh, kami tidak akan membiarkanmu begitu saja. Siapa yang membuat keributan di sini? Itu benar-benar Presiden Show. Presiden Show. Apa yang membawamu ke sini? Tidakkah kau mendengarku? Saya di sini untuk merayakan ulang tahun Nyonya Tua. Mustahil, aku tidak percaya. Itu adalah orang terkaya di Haichen Xiao Minghui. Benar, aku pernah melihatnya di TV. Itu dia. Saya minta maaf. Tuan Jiang, saya terlambat. Tidak apa-apa. Tuan Jiang. Dia benar-benar Tuan Jing. GT itu artinya dan Sujin. Benar-benar istri dari orang terkaya. Presiden Jia, apa kau yakin belum dibohongi oleh mereka? Pria seperti orang terkaya. Bagaimana mungkin dia bersama orang tidak berguna seperti dan Sujin yang tak berharga ini? Dia jelas bukan Jing Xianyu. Saya telah bekerja dengan Tuan Jiang selama 20 tahun. Apa kau menyiratkan bahwa aku buta? Apakah aku bahkan tidak bisa mengenali seseorang sekarang? Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah orang terkaya di negara ini. Presiden Grup Jian. Bapak Jiang Xianyu. Sujin, dia benar-benar Jiang Xinyu. Ibu, saya tidak berbohong kepada ibu. Itu bagus, itu bagus. Mustahil. Kalian pasti bekerja sama untuk menipu kami. Tutup mulutmu. Saya Xiao Minghui adalah pria yang berstatus. Pikir kau aku tidak akan menamparmu sampai babak belur? Karena Presiden Xiao sendiri telah bersaksi. Itu pasti benar. Kalian anggota keluarga Lin benar-benar menjijikkan, berselingkuh dan menyembunyikan anak perempuan, lalu membuang Sujin kami ke jalanan. Tunggu saja, kau akan mendapatkan balasannya. Lin Yue sungguh tidak tahu berterima kasih. Kau anak haram. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk membentak Sujin dan Tuan Jing? Kalian bertiga hanyalah orang yang pelin-pelan. Kalian tidak bersikap seperti ini beberapa saat yang lalu. Lin Sheng. Seperti inilah anak perempuan yang dibesarkan oleh keluarga Linmu. Presiden Xiao, aku minta maaf. Tolong jangan merendahkan dirimu ke tingkat seorang anak. Nyonya Tua, saya di sini untuk mendoakan Anda kebahagiaan seluas Laut Timur dan umur sepanjang Gunung Selatan. 2 aset grup show senilai lebih dari 100 juta akan dihadiahkan kepada Anda hari ini, Nyonya Tua. The film was translated and narrated by M Media. Hadiah yang sangat berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Nyonya Tua, dibandingkan dengan kebaikan dan dukungan yang telah Tuan Jiang tunjukkan kepada saya, ini sama sekali tidak ada artinya. Anda adalah ibu mertua Tuan Jiang, dan juga orang yang lebih tua bagi saya. Sudah sepatutnya saya menunjukkan rasa hormat ini kepada Anda. Tapi aku tidak tahu apa-apa soal mengelola investasi. Ibu bisa memberikan aset-aset ini kepada Sujin dan Xiao Xuan. Kemampuan Sujin tidak ada duanya. Dia bisa mengelola aset-aset ini dengan sangat teratur. Mengenai Xiao Xuan, dia masih muda. Jadi dia bisa belajar dengan cepat. Nyonya Tua, mohon tenang. Saya akan bekerja sama sepenuhnya dengan Nyonya dan Nona. Bukan dia Lin Xiao Xuan. Apa yang memberinya hak? Cukup. Keluarga Lin Anda mengklaim telah mengusir Sujin dan mengatakan Sujin dan Xiao Xuan akan kelaparan. Sekarang, hidup mereka 10.000 kali lebih baik daripada saat mereka di keluarga Lin. Apakah Anda masih khawatir sekarang? Tidak khawatir. Tentu saja tidak perlu khawatir. Sekarang Sujin kita adalah istri dari orang terkaya. Mulai sekarang keluarga Dun kita akan menjadi keluarga bangsawan terkemuka di Haichen. Tepat sekali. Mulai hari ini, keluarga Lin harus merangkak di kaki kami dan mengemis sisa makanan. Benar sekali. Mustahil. Bagaimana mungkin dan Sujin bisa bersama orang terkaya di negeri ini? Zhao Minghui, jangan tidak tahu berterima kasih. Aku sangat brilian, tapi kau berani menyebut proposal investasiku sebagai sampah. Kamu benar-benar memberikan semua aset itu kepada mereka. Apakah mereka layak? Kalian sekumpulan orang berhati kejam yang bangkrut secara moral. Berani menyinggung Tuan Jiang dan istrinya. Di mataku, kalian semua hanyalah orang yang tidak berguna. Kamu. Presiden Xiao, tolong, anak ini masih muda. Jangan merendahkan dirimu ke tingkat mereka. Apakah menjadi muda memberi seseorang hak untuk menjadi kurang ajar dan sombong? Menurut pandanganku, mereka adalah iblis berhati kejam yang lahir secara alami. Keluarga Linmu berani menyinggung Tuan Jiang dan istrinya. Mulai saat ini grup Xiao milikku akan memblacklist keluarga Lin sepenuhnya. Semua kemitraan dengan keluarga Lin diputus. Sebarkan beritanya. Perusahaan manapun di Haicheng yang berani bermitra dengan keluarga Lin akan dianggap sebagai musuh grup Xiao milikku. Ayah,
Presiden Show, kami salah. Tolong beri kami kesempatan lagi. Lepaskan. Presiden Show, kami tidak bermaksud apa-apa. Kami benar-benar tidak tahu dia adalah Presiden Jian yang asli. Baru setelah tahu itu Presiden Jiang kau mau mundur. Jika dia hanya orang biasa, apakah kau akan menindas dan menuduhnya tanpa alasan? Keluarga Linmu tinggal menunggu waktu untuk bangkrut. Istri, tolong bantu kami memohon belas kasihan. Pergi sana. Sujin adalah istri saya sekarang. Kami sudah lama bercerai. Berhentilah membuatku jijik seperti ini. Sujin, ada pepatah sehari, menjadi suami istri 1000 hari harus saling menjaga. Kita sudah bersama begitu lama, dan aku masih ibu mertuamu. Tolong mohonkan belas kasihan untuk kami maukah kamu. Saat kalian semua bertingkah begitu angkuh dan berkuasa, begitu sangat tidak tahu malu, mengklaim Lin Yue adalah putri Lin Xiang. Ketika kalian mengusir saya dan Xiao Xuan keluar dari rumah, mengapa kalian tidak memikirkan tentang 100 hari kasih sayang itu? Sekarang, kalian ingat untuk meminta belas kasihan padaku. Keluar, kalian semua tidak boleh memohon pada wanita tua itu untuk meminta bantuan. Apa kau benar-benar pikir aku tidak berani menamparmu? Kamu berani memukulku. Kau pikir kau siapa? Ucapkan satu kata lagi, dan lihat, apakah aku tidak akan membuatmu lenyap dari muka bumi ini. Diamlah Yue. Presiden Jian adalah seseorang yang tidak bisa kita sakiti. Yue berhenti bicara. Penjaga. Ya, seret mereka bertiga keluar dari sini. Jangan ganggu Presiden Jian dan istrinya saat mereka merayakan ulang tahun sang nyonya tua. Tidak. Memang pantas. Sujin, kami minta maaf padamu. Kami menyesal. Jangan masukkan ke dalam hati apa yang baru saja dikatakan. Kami tidak tahu sebelumnya tentang hubunganmu dengan Presiden Jing. Kami semua disesatkan oleh Lin Yue. Ya, kami hanya sedikit cemas. Tapi kami terutama khawatir tentang kamu dan Xiao Xuan, bahwa masa depanmu akan sulit. Benar-benar The kami film was benar-benar hanya berniat baik. translated and narrated by Baiklah, M Media. mari kita rayakan ulang tahun ibu dulu. Benar-benar perayaan ulang tahunnya. Perayaan ulang tahunnya. Putriku yang baik. Dan cucuku yang baik. Dan menantuku yang baik. Nenek, ayo pergi. Ibu, mari kita duduk. Ayo pergi. Pergi. Jaga sikapmu. Ayah. Wanita Jalang dan Sujin itu, dia terlibat dengan pria lain, tepat setelah dia menceraikanmu. Aku yakin mereka sudah berselingkuh sebelumnya. Ayah, katakan sesuatu. Dan Sujin dan Lin Xiao Xuan, dua perempuan hina itu, membuat kita terlihat seperti orang bodoh hari ini. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Yue, tenanglah. Itu Jiang Shengyu, orang terkaya di negeri ini. Kita bukan tandingannya. Wanita Jalang Dun Sujin itu ternyata menemukan seseorang yang begitu kuat untuk menghabisi kita. Dia benar-benar pembawa sial, anak durhaka. Ayah, apa kau tidak penasaran tentang kapan mereka bertemu? Bahkan jika kita tahu apa gunanya, bisakah itu menyelesaikan situasi kita saat ini? Mungkin mengusir Dun Sujin dan Xiao Xuan keluar dari keluarga Lin adalah kesalahan terbesarku. Ayah, apa yang ayah katakan? Merekalah yang menendangku keluar dari keluarga Lin sejak awal. Aku adalah darah daging ayah sendiri. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku tidak akan menerima ini. Halo, Apple. 5 perusahaan mitra telah membatalkan kontrak mereka dengan kita. Sepertinya Tuan Jiang bersungguh-sungguh. Bagaimana mereka bisa bergerak secepat itu? Baiklah. Kita harus segera kembali ke perusahaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kelima perusahaan mitra itu, semuanya telah menandatangani kontrak dengan kita. Mereka lebih memilih menghadapi kita di pengadilan Sekretaris Lin Seng. daripada melanjutkan kemitraan. Apple. Ayah, Dan mereka juga bilang, katakan saja. Katakan sekarang berhenti bertele-tele. mereka juga bilang bahwa grup Lin kita adalah aib bagi seluruh industri. Mereka bahkan bilang mulai sekarang, mereka tidak akan bermitra dengan siapapun dari keluar kita.
dan menyiarkannya ke seluruh kota, agar semua perusahaan lain melihat siapa kita sebenarnya. Habis sudah, Nah, semuanya berakhir. Apa yang dibangun keluarga Lin selama bertahun-tahun akan hancur dalam sekejap. Wajah asli kita. Katakan padaku. Apa sifat asli? Keluarga Lin, grup Lin adalah perusahaan besar. Bagaimana bisa kita membiarkan mereka menindas kita seperti ini? Nora, saya hanya menyampaikan pesan dari para presiden tersebut. Tidak, kita tidak boleh membiarkan ini berlanjut. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Aku harus menelepon mereka. Presiden Show. Ini Lin Shen. Halo. Presiden Wan. Halo. Ayah. Apa yang baru saja? Ayah katakan tadi. Kelima perusahaan mitra itu adalah urat nadi, grup Lin kita. Semua operasi hulu dan hilir kita bergantung sepenuhnya pada mereka. Jika mereka benar-benar memutus kontrak, grup Lin kita akan bangkrut. Kita tidak hanya akan kehilangan segalanya, tapi kita juga akan dibebani dengan utang ratusan juta. Tidak. Aku belum cukup menikmati hidup naku. Aku tidak mau jati orang miskin. Grup Lin tidak boleh bangkrut. apakah Xiao Minghui benar-benar akan membuat kita mati kutu? Apakah dia tidak takut kalau kita akan menyeretnya jatuh bersama kita? Xiao Minghui yang mana? Ini bukan larangan yang dikeluarkan oleh Xiao Minghui yang memaksa mereka untuk memutus kontrak kita. Itu bukan. Para presiden memberitahu saya. Itu karena grup Lin memecat Presiden Dun Sujin. Semua kemitraan sebelumnya dijalankan oleh Presiden Dun. Mereka hanya percaya pada Presiden Dun. Jadi mereka mengakhiri kemitraan. Apa? Mustahil. Benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin Dan Sujin punya kemampuan sebesar itu? Kau yakin? Kelima eksekutif itu benar-benar mengatakannya. Saya yakin. Panggilan telepon saya dengan mereka. Semuanya direkam. Apakah mereka benar-benar memutuskan kontrak mereka dengan kita karena Dun Sujin? Aku tidak percaya. Grup Lin tidak bisa bertahan tanpa Dan Sujin. Kau pergi beritahu semuanya untuk lembur sampai tengah malam. Apel, Apa kau tidak bisa bicara bahasa manusia? Presiden Lin, kita bahkan hampir tidak bisa membayar gaji untuk bulan ini. Untuk meminta karyawan bekerja lembur sekarang. Saya khawatir. Aku adalah presiden grup Lin. Semua orang harus mendengarkanku. Apa kau berani menentangku? Apa kau tidak ingin bekerja di sini lagi? Dengarkan Yue. Saya mengerti. Nenek, jangan khawatir. Aku sudah menulis proposal investasi baru. Aku akan pergi mencari mitra lain besok. Hai Cheng sangat besar. Aku tidak percaya jangkauan Xiao Minghui sejauh itu. Lagi pula, siapapun yang punya mata dan membaca proposal ini akan memohon untuk bermitra dengan kita. Sampah apa ini? Ini benar-benar sampah. Keluar. Kau benar-benar bilang proposal milikku itu sampah. Apakah kamu buta huruf? Ini perusahaan saya. Beginikah cara keluarga Lin meminta bantuan? Yue, ada apa denganmu? Apakah kau di sini untuk membantu atau untuk membuat masalah? Aku tidak bilang apa-apa yang salah. Keamanan, seret mereka keluar dari sini. Siapa yang membiarkan orang-orang bodoh ini masuk ke perusahaan? Pergi. Keluar. Kekacauan apa ini? Bagaimana bisa jadi begini? Sudahlah, ayo kembali ke perusahaan. Presiden Lin, saham grup Lin telah menyentuh batas bawah. Nilai perusahaan kita telah menguap sebesar 5 miliar. Apel. Nah, Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang sedang kalian semua lakukan? Pulang kerja. Siapa yang memberi kalian izin untuk pergi? Bukankah sudah kubilang, lembur untukku sampai tengah malam? Apa kalian semua tuli? Siapa kau? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Aku adalah presiden grup Lin. Sungguh presiden grup Lin yang hebat. Semua orang tahu Presiden Dun sudah meninggalkan grup Lin. Kau sudah diboykot oleh orang terkaya di Haicheng. Tidak akan lama lagi sebelum kau bangkrut. Kau masih punya nyali untuk menyuruh kami lembur. Punya malulah sedikit. Kau dipecat. Dipecat. Saya mengundurkan diri. Kami juga berhenti. Kami juga mengundurkan diri. Aku juga berhenti. Ayo pergi. Keluar. Kalian semua keluar. Grup Lin berakhir seperti ini. Semuanya karena parasit seperti kalian. Aku menolak percaya bahwa perusahaan bergengsi seperti grup Lin tidak bisa bahkan merekrut beberapa pekerja rendahan lagi. Kau pergi dan rekrut 50 karyawan baru. Presiden Lin, kau harus menangani tugas itu sendiri. Apa yang kau katakan? Kau boleh mengacaukan perusahaan ini sesukamu, tapi drone ini tidak akan melayanimu lagi.
Kau. Nenek. Ayah, lihat mereka. Mereka semua menindasku. Jangan takut puju kesayanganku. Nenek ada di sini. Nenek akan membelamu. Ayah. Nenek. Jichuan mencariku. Aku akan turun sebentar. Sayang. Kau tidak tahu. Hari ini aku hampir dibuat mati oleh orang-orang itu. Syukurlah kau datang mencariku. Lin Yue. Ayo putus. Kenapa? Bukankah aku sudah memberimu 5 juta? Apa yang menjadi hakku? Bukankah seharusnya diberikan? Tapi aku sudah dalam keadaan seperti ini sekarang. Kenapa kau masih ingin memutuskan hubungan denganku? Dulu, aku setuju menjadi pacarmu hanya karena kau berjanji untuk membiarkan keluarga Linmu berinvestasi di bisnis keluargaku. 2 miliar. Tapi apa hasilnya? Xiao Menghui punya memboikot keluarga Linmu. Harga saham telah menyentuh dasar dan kau diambang kebangkrutan. Kualifikasi apa yang masih kau miliki untuk bersamaku? Aku punya cara. Aku pasti punya cara. Pada titik ini, cara apa lagi yang mungkin kau punya? Unta yang kurus pun masih lebih besar dari kuda. Meskipun keluarga Lin hampir bangkrut sekarang. Dana perusahaan masih menyimpan cukup banyak uang. Aku bisa mengambilnya. Semua untuk kita. Setidaknya masih ada 500 juta. Itu cukup bagi kita untuk hidup nyaman untuk sementara waktu. Apa kau yakin? Tentu saja. Jangan khawatir. Ayahku yang tidak berguna itu mendengarkan semua perkataanku. Selama kau tidak memutuskan hubungan denganku, aku akan mendengarkan semua perkataanmu. Boleh? Tolong sayang. Aku tidak bisa memutuskan hubungan dengan Shen Jichuan. Jika keluarga Lin tidak memiliki modal segar yang masuk, itu ditakdirkan untuk runtuh. Aku harus berpegang pada keluarga Shen pohon raksasa itu. Lin Yue. Begitu aku mendapatkan aset keluarga Lin, aku akan langsung mencampakkanmu. Kau benar-benar berpikir keluarga Shen akan menyuntikkan modal ke bisnis Linmu dalam mimpimu. Tentu saja aku percaya padamu. Sayang. Bagus, aku mengerti. Sebelum aku bersama Dun Sujin, aku mendengar bahwa ada orang lain yang mengejarnya juga. Dia tidak setuju dan memilihku sebagai The film gantinya. was Orang itu. translated and Pasti itu ulah narrated Jiang by Xianyu. M Aku Media. tidak pernah menyangka. Setelah bertahun-tahun, mereka justru akhirnya bersama. Dun Sujin si bajingan itu. Begitu dia menceraikanmu, dia langsung menggait Jiang Xinyu. Bagiku sepertinya, mereka tidak pernah berhenti berhubungan selama bertahun-tahun ini. Nenek, aku sudah menemukan cara untuk menyelamatkan keluarga kita. Cara apa? Ini adalah kontrak yang ditandatangani keluarga Shen dengan keluarga kita. Nilainya 5 miliar. Dengan kontrak ini, keluarga kita akhirnya bisa bernapas lega. Ini benar-benar berkah dari Tuhan. Cucuku benar-benar pandai dalam segala hal. Mendapatkan suami yang begitu baik. Luar biasa. Ayah, segera tanda tangani. Mengapa kontrak ini sangat tebal? Ayah, daftar hitam Yaming Hui sebentar lagi akan diberlakukan di seluruh kota. Jika ayah tidak menandatanganinya, sekarang akan terlambat. Cepat buat kontrak itu berlaku. Tapi ini, Ayah, aku sudah membaca kontraknya. Tidak ada masalah sama sekali. Ada apa? Apa kau tidak percaya pada orang lain? Dan kau bahkan tidak percaya padaku? Nah, Yui adalah anak kandungmu sendiri. Dia tidak mungkin mencelakai kita. grup link kita terselamatkan. Di mana Jichuan? Kita harus berterima kasih padanya. Aku akan pergi menjemputnya. Luar biasa. Terselamatkan. Sayang, 2 orang bodoh ini sudah menandatanganinya. Bagus. Mulai saat ini, grup link menjadi milik keluarga Shen. Kalian berdua keluar. Yue, Jichuan, apa maksud dari semua ini? Ayah, Nenek, kontrak ini adalah perjanjian pengalihan untuk semua aset keluarga Lin serta milik pribadimu. Mulai hari ini, semua yang tersisa dari grup Lin milik Jichuan dan saya. Yue, apa sebenarnya yang kau bicarakan? Kau juga anggota keluarga Lin. Tepat sekali. Aku adalah putri tertua dari grup Lin. Jadi aset-aset itu milik saya. Ada masalah dengan itu? Tidak. Aku tidak setuju. Kau tidak setuju? Ayah,
Semuanya tertulis hitam di atas putih. Semuanya sudah ditandatangani. Apa? Kau mencoba membatalkannya sekarang? Kau, Yue, kamu, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Itu hanya karena kau cukup bodoh untuk menelan mentah-mentah setiap kata dariku. Itu adalah dirimu yang hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Lin Yue. Apakah kau masih punya hati nurani? Kami adalah ayah dan nenek kandungmu. Bagaimana bisa kau mengkhianati kami dan mengambil semua aset keluarga Lin saat Dun Sujin mencoba mengusirmu dari rumah? Aku membelamu dengan segenap kemampuanku, bahkan sampai menceraikan Dun Sujin dan mengusir Xiao Xuan. Kau, apakah begini caramu membalas budi kami? Keluarga Lin milikmu hampir bangkrut. Aku sudah kehabisan uang untuk dibelanjakan. Aku bahkan hampir bukan putri sulung keluarga Lin lagi. Ayah, apa gunanya ayah kandung sialan? Apapun yang tersisa dari keluarga Lin hanya akan menjadi kompensasiku. Kalau begitu, mungkin aku bisa memaafkan kalian berdua yang bodoh. Yue, kau anak durhaka. Ibu, Anak durhaka ini hanyalah bencana yang lahir. Kalian semua tunggu saja sampai dia menguras segalanya dari kalian. Dun Sujin benar. Kami salah. Kami benar-benar salah. Yue, apakah kamu masih punya hati nurani? Kami memperlakukanmu dengan sangat baik. Menuruti setiap permintaanmu, apapun yang kamu inginkan, kami belikan untukmu. Tapi kamu malah. Aku selalu seperti ini. Apa kalian baru menyadarinya hari ini? Kalian orang tua bodoh. Ini belum berakhir. Kemasi barang-barang kalian dan putra kesayanganmu. Dan keluar dari villa keluarga Lin. Mulai hari ini, villa itu juga milikku. Jika tidak, tangan patah atau kaki patah hanya akan menjadi masalah terkecil kalian. Aku akan melawanmu sampai mati. Serang. Tangkap dua orang bodoh ini dan hajar mereka, lalu buang mereka keluar. Lin Yue, dasar anak durhaka. Kamu akan menerima balasannya. Kau akan mati dengan sengsara. Kau. The film was translated and narrated by M Media. Sayang, mulai sekarang grup Lin akan menjadi milik keluarga Shen. Mulai sekarang, jauhi grup share. Jika tidak, setiap kali aku melihatmu aku akan menghajarmu. Ya, kami mendengarmu. Nah, kita tidak akan selamat. Kami salah. Seharusnya kami mendengarkan Dun Sujin sejak awal. Lin Yue, dia itu jalan. Nah, ayo kita temui Sujin. Ayo kita memohon padanya. Dulu Sujin sangat mencintaimu. Dia sangat baik hati. Dia pasti akan membantu kita. Presiden Dun, ada seseorang di bawah yang ingin menemuimu. Mereka mengaku sebagai suami dan ibu mertuamu. Istri, tolong selamatkan kami. Keluar, siapa yang mengizinkanmu masuk? Xiao Shu, tidak apa-apa. Kembalilah bekerja. Istri, Siapa istrimu? Panggil saya Presiden Dun. Presiden Dun. Presiden Dun, tolong selamatkan kami. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan keluarga Lin kami. Lin Xiang, Wang Guilan, bukankah kalian bilang? Jika bukan, karena kalian berdua, apakah Xiao Xuan dan saya punya makanan untuk dimakan? Bagaimana bisa? Kalian sekarang mengemis padaku. Presiden Dun. Lin Yue telah menipu kami hingga semua aset kami habis. Kami tidak punya apa-apa lagi sekarang. Demi hubungan kita sebagai suami istri dulu. Tolong selamatkan kami. Lin Xiang, bukankah sudah kubilang? Lin Yue terlahir kejam. Dia mampu melakukan apa saja, tapi kau tidak mau mendengarkan. Kau bahkan mengusir Xiao Xuan dan saya dari rumah. Sekarang, kau telah kehilangan segalanya. Sudah terlambat. Menantu, tidak. Presiden Dun, kamu benar. Kami menyesal. Kami salah. Kami minta maaf atas apa yang kami lakukan padamu. Jika kamu tidak membantu kami, Lim Xiang dan aku. Ini semua salah kami. Seharusnya aku mendengarkanmu sejak awal. Tolong, beri kami satu kesempatan lagi. Bantu kami kali ini saja. Kami akan melakukan apapun yang kamu minta. Ya, Mustahil. Kau harus pergi sekarang.
Xiaoxuan, aku adalah ayah kandungmu. Tolong bantu ayah. Mohon pada ibumu. Minta dia memaafkan kami. Sejak aku tahu kau mengkhianati ibuku dan memiliki Lin Yue dengan wanita lain di dalam hatiku. Kau bukan lagi ayahku sejak saat itu. Ini semua ulahmu sendiri. Ibu dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Xiaoxuan, Seseorang kemari. Bawa mereka pergi. Siap, Suen. pergi, Tidak. pergi. Ibu, perusahaan baik-baik saja hari ini. Bagaimana kalau kita berdua jalan-jalan keliling kota? Itu akan menjadi perubahan suasana yang menyenangkan. Baiklah. Jichuan, perutku sedikit sakit. Aku harus ke kamar kecil. Aku akan menemuimu sebentar lagi. Silakan pergi. Bukankah itu Dun Sujin? Ibu rasa, denah lantai ini cukup bagus. Bagaimana menurutmu Xiaoxuan? Ibu, aku tinggal bersamamu sekarang. Semuanya baik-baik saja. Aku tidak perlu membeli tempat baru. Lagi pula harga rumah di sini sangat tinggi. Aku tidak pantas mendapatkannya. Di masa depan, kau akan menjadi pewaris ibu. Ibu membelikanmu tempat tinggal sendiri. Dengan begitu kau bisa beristirahat dengan lebih baik dan membuat lebih banyak kemajuan dalam karirmu. Jika kau merindukan ibu, datang saja kembali dan tinggallah bersama ibu. Bukankah ini Bibi Dur? Dan wanita jalang itu diambil dari tempat sampah. Bibi Dur, kau punya pandangan positif ya? Diusir dengan tangan kosong, tidak punya uang. Dan kau masih berani melihat-lihat rumah. Tidak punya uang. Pramuniaga, saya sarankan Anda untuk mengusir mereka secepat mungkin. Jangan bicara soal rumah utuh. Mereka bahkan tidak mampu membeli toilet. Shen Jichuan. Di kehidupan masa laluku, aku dibunuh oleh Lin Yue. Dan kau adalah kaki tangannya. Aku bahkan belum mengejarmu. Dan kau sudah datang ke depan pintuku. Sempurna sekali, skor lama dan baru. Mari kita selesaikan semuanya sekaligus. Dua anjing liar yang tidak punya uang. Saya sarankan Anda meninggalkan toko The ini film was sendiri. translated and Jika Anda diusir, narrated by M Media. itu tidak akan menjadi pemandangan yang indah. Pelanggan. Merek kami adalah merek kelas atas yang didirikan oleh Tuan Xia Minghui, orang terkaya di Haichang. Filosofi layanan kami adalah memperlakukan setiap pelanggan dengan setara. Properti kami, tidak masalah jika Anda tidak membeli hari ini. Anda dipersilakan untuk melihat-lihat. Apa katamu? Saya minta maaf, tapi kami tidak bisa mengusir pelanggan lain. Saya tidak bisa memenuhi permintaan Anda. Apa kau lamban atau bagaimana? Dua orang ini adalah sampah yang diusir dari rumahnya. Terutama si tidak berguna ini, yang baru saja diseret keluar dari tempat sampah. Dia mungkin penuh kutu. Rumah manapun yang dia lihat, aku beritahu kau, tidak akan ada yang mau. Jaga bicaramu. Aku tidak akan membiarkanmu menghina putriku. Tuan, jika Anda di sini untuk membeli properti, kami menyambut Anda. Tetapi jika Anda di sini untuk menghina pelanggan kami, maka silakan keluar. Kau menyuruhku pergi. Apa kau tahu siapa aku? Grup Lin yang perkasa. Baru saja direbut olehku. Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu dengan grup Lin telah direbut olehmu? Persis seperti yang kukatakan. Grup Lin yang kau habiskan setengah hidupmu untuk membangunnya. Sekarang menyandang nama keluarga Shen. Aku hanya bisa menyalahkan fakta bahwa semua orang di keluarga Lin adalah orang yang tidak berguna. Jadi Lin Yui lah yang bersekongkol denganmu bukan? Hei, kenapa kau bersikap sangat kasar? Kita berdua adalah pasangan yang sempurna. Lagi pula kita berdua dilahirkan untuk bersama. Lin Xiang, sepertinya kau masih belum mengikuti saranku. Pada akhirnya Lin Yue dan Shen Jichuan menipumu hingga kehilangan seluruh hartamu. Meskipun grup Lin telah masuk daftar hitam, fondasinya tetap kokoh. Selama kita memanfaatkan dengan benar rantai pasokan yang ditinggalkan oleh grup Lin, tidak lama lagi keluarga Shen kita melampaui orang terkaya. Bukanlah hal yang mustahil. Biar ku beritahu kau, aku bisa membuatmu menganggur hanya dengan jentikan jariku. Apa kau percaya padaku? Aku percaya padamu, tapi sebelum aku pergi, silakan pergi duluan. Kau berani menyuruhku pergi? Apa ada yang salah dengan kepalamu? Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Apakah kau baik-baik saja? Apakah kau terluka? Aku baik-baik. Yang dulunya begitu angkur, Presiden grup Lin ternyata berakhir meringkuk bersama.
Orang-orang ini demi kehangatan, sungguh memalukan. Menghormati orang lain dan hidup dengan damai bukanlah suatu aib. Bersikap angkuh dan meremehkan adalah aib yang sebenarnya. Berada di lingkungan yang sama dengan orang sepertimu membuatku merasa benar-benar terhina. Pramuniaga, atur rumah terbaik yang Anda miliki. Di sini untuk putri saya. Gesek kartunya. Tentu saja. Si tidak berguna itu. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Aku bilang. Mereka berdua hanyalah anjing liar yang diusir dari rumahnya. Bagaimana mungkin ada uang di kartu mereka? Apakah saya punya uang? Akan diketahui dengan sekali gesek. Dun Sujin, kau masih mengira kau adalah presiden grup Lin bukan? Kau hanyalah seorang wanita yang diceraikan dan diusir dari rumah. Wanita paruh baya berusia 50 tahun. Benar. Aku punya teman yang baru saja melahirkan anak kedua dan butuh pengasuh. Apa kau mau melakukannya? Aku bisa merekomendasikanmu untuk seseorang dengan status kelas rendah sepertimu. Membersihkan kotoran adalah hal yang paling cocok untukmu. Shen Jichuan, jaga bicaramu. Aku juga lupa. Aku hampir melupakanmu. Seorang petugas kebersihan tempat parkir. Itu justru sangat cocok untukmu. Aku bisa memperkenalkanmu pada pekerjaan itu. Siap Suan, ibu baik-baik saja. Ibu akan berpura-pura itu hanya anjing gila. Menggonggong di telingaku. Dun Sujin kau. Halo, tagihannya sudah dibayar nyonya. Mustahil. Bagaimana mungkin kau punya uang sebanyak itu? Itu urusanku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku mengerti. Kau menggelapkan aset dari keluarga Lin. Aku adalah kepala keluarga Lin sekarang. Apapun yang kau gelapkan adalah milikku. Aku meninggalkan keluarga Lin dengan tangan kosong. Berhentilah melontarkan tuduhan palsu. Apakah kau pergi dengan tangan hampa atau tidak? Bukan sesuatu yang bisa kau putuskan. Hanya dengan kata-katamu saja. Halo sayang. Aku di lobi. Cepat kemari. Aku telah menangkap parasit yang menggerogoti keluarga Lin. Dun Sujin, setiap sen yang kau curi dari keluarga Lin, hari ini akan kupaksa kau mengembalikannya sampai kesan terakhir. Sayang, aku ingat dulu. Dun Sujin dilucuti asetnya oleh ayahmu dan diusir dari keluarga Lin. Tapi sekarang, dia bisa dengan santai menggesek kartunya untuk membelikan putrinya rumah besar. The film was Aku curiga. translated and narrated Dia menyembunyikan by sebagian Media. aset keluarga Lin. Karena Jichuan tidak tahu dan Sujin telah menggait pria kaya. Kebetulan biarkan dia melampiaskan amarahnya untukku. Tepat sekali. Uang ini harus menjadi milik keluarga Lin kita. Jichuan, kamu adalah bos keluarga Lin sekarang. Kami akan melakukan apapun yang kamu katakan. Kamu ingin aku bersaksi. Aku siap melayani. Aku ingin dia menyerahkan setiap sen yang ada di kartu itu dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana mungkin dia bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak itu? Dia pasti punya rencana cadangan. Saat ayahmu menceraikannya, dia menyembunyikan aset-aset itu. Dan Sujin, aku sarankan kamu untuk menyerahkan uang itu secara sukarela. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Lin Yue, berhenti menjadi pesuruh di sini. Pembekuan aset ibuku adalah sesuatu yang kau dan Lin Xiang rencanakan bersama. Apakah aset itu disita sepenuhnya atau tidak? Bukankah kau yang paling tahu? Tidak peduli seberapa mampunya aku. Aku tidak sepintar dan Sujin. Jika dia sudah menyembunyikan uang dan memalsukan pembukuan sejak lama, bagaimana mungkin aku bisa melacak semuanya? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berikan kartunya padaku. Mimpi saja kau. Kau. Beraninya kau memukulku. Kalau aku memukulmu memangnya kenapa? Memutar balikan fakta, memfitnah, dan menghina orang lain. Sebuah tamparan masih terlalu ringan. Jichuan, kamu benar-benar tidak boleh membiarkannya lolos dari ini. Wanita ini benar-benar berani memukulmu. Dun Sujin, kau benar-benar berani memukulku. Aku akan menghabisimu. Berhenti. Siapa yang ingin kau bunuh? Dan siapa kau ini? Saya suami Sujin. Dan ayahnya Xiaoxuan. Jadi ini perselingkuhan. Pantas saja. Kau harus menyembunyikan asetmu terlebih dahulu. Hanya agar punya uang untuk belanja di sini seperti ini. Wanita saya tidak butuh uang dari mantan suami. Berhenti bersandiwara. Lihat dirimu berlagak suci. Pasti Dun Sujin lagi yang menghabiskan uang keluarga Lin untuk membelikan barang-barang untukmu kan, kalian berdua. Berselingkuh. Dasar pasangan tidak tahu malu. Kau. Beraninya kau memukulku. Apa kau tahu siapa aku? Saya tidak peduli siapa Anda. Karena telah menghina istri dan putri saya, Anda akan berakhir dengan menyedihkan. Di Haichan, aku bahkan belum pernah mendengar orang sepertimu.
Orang kecil yang tidak dikenal sepertimu. Berani-beraninya mengoceh omong kosong di sini. Kau pikir aku menggertak? Semua orang di sini hari ini. Kalian semua tidak akan bisa keluar dari pintu itu. Sebelum bicara, sebaiknya Anda pikirkan kata-kata Anda baik-baik. Berhenti bersandiwara. Kau hanyalah pria yang dipelihara wanita. Kenapa orang terkaya di negeri ini ada di sini? Aku tamat. Aku hanya bermaksud agar Shen Jichuan memberi Dan Sujin sedikit masalah. Sekarang aku telah memicu masalah nyata. Celaka. Aku harus menjaga diriku sendiri terlebih dahulu. Perutku sakit lagi. Hei Lin Yue, kemana kau akan pergi sekarang? Wanita macam apa ini? Dun Sujin, dua putri yang kau besarkan, hanyalah orang tidak berguna. Saya katakan, jangan menghina istri saya dan putri saya. Xing Yu. Pukul dia. Itu hanya akan mengotori tanganmu. Baiklah. Karena saya tidak pantas memukul Anda. Saya akan mencari orang lain untuk berbicara dengan Anda. Seseorang sedang membuat masalah di pusat penjualan. Kemarilah. Dimengerti Tuan Jiang. Aku di dekat sini. Aku akan segera ke sana. Orang terkaya Shou. Seseorang sepertimu, yang selalu membuntuti Dun Sujin, bisa memanggil orang terkaya. Kau sedang mempertunjukkan sandiwara yang bagus. Kita lihat saja nanti. Dun Sujin, apa kau benar-benar berpikir bisa mengintimidasi aku dengan ini? Xiao Minghui memasukkan Lin Xian ke daftar hitam. Apa hubungannya denganmu? Lin Xiang sendirilah yang menyinggung Xiao Minghui. Apa hubungannya denganmu? Kalian berdua hanya menggunakan kekuatan orang lain untuk menindas orang. Apakah itu yang Lin Yue katakan padamu? Kau belum tahu kebenarannya bukan? Aku sudah lama mengetahui cerita di baliknya. Jangan berpikir kau bisa membodohiku. Saya harap sebentar lagi Anda masih bisa mengatakan hal itu. Kalau begitu katakan padaku, apa hubunganmu dengan orang terkaya Shou? Kalau dijelaskan dengan cara yang bisa kamu pahami, dia adalah anak buahku. Apakah dia bawahanmu? Kalau begitu akulah ayahnya. Apa kau bilang kau adalah ayahku? Presiden Zhang. Orang terkaya di Haichen, Presiden Shou. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa membawa Presiden Shou yang asli ke sini? Kau bilang kau adalah ayahku. Translated and Aku sedang narrated bertanya by padamu, M-Media. di usia semuda ini. Mulutmu begitu kotor. Apakah seperti ini ayahmu membesarkanmu? Bukan begitu maksudku. Itu mereka. Mereka yang mengoceh omong kosong. Dan apa yang mereka katakan? Dia bilang bahwa kau adalah bawahannya. Itu benar. Aku memang bawahannya. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah orang kampung yang bergaul dengan wanita miskin seperti Dun Sujin. Siapa yang kau panggil orang kampung? Aku. Tutup mulutmu. Kau anak durhaka. Ini Tuan Jiang Zhenyu. Kau bocah sombong. Beraninya kau membantah Tuan Jiang dan Nyonya Jiang. Orang terkaya di negeri ini Tuan Jiang. Bagaimana ini mungkin? Suami Dun Sujin ternyata adalah Tuan Jiang. Tuan Jiang, apa yang harus dilakukan terhadap orang ini? Berlakukan larangan nasional terhadap keluarga Shen. Sita semua aset mereka, termasuk yang disita dari keluarga Lin. Donasikan semuanya ke daerah pegunungan yang miskin. Saya dengar keluarga Shen telah terlibat dalam pinjaman ilegal. Kumpulkan buktinya dan serahkan ke polisi. Tuan Jiang. Aku mohon beri aku kesempatan lagi. Aku benar-benar tahu aku salah. Saya benar-benar tahu saya salah Tuan Jiang. Tuan Jiang, tolong beri saya kesempatan lagi. Seseorang seret anak durhaka yang kurang ajar ini. Mulai hari ini, dia tidak diizinkan menginjakan kaki di properti manapun milik Gok Shou. Beri saya kesempatan lagi. Jichuan, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa suami kedua Dun Sujin adalah Tuan Jiang? Aku. Apa katamu? Aku mengerti sekarang kamu mencoba menghancurkanku. Jichuan, aku tidak melakukannya. Diam. Kenapa kamu menghilang tadi? Perutku sakit, Jichuan. Omong kosong. Kamu jelas-jelas melihat Jiang Zhenyu dan bersembunyi karena kamu terlalu takut untuk menghadapinya. Lin Yue, kita sudah berakhir. Keluar. Mulai hari ini, jangan biarkan aku melihatmu lagi.
Jichuan, Jichuan. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Jichuan. Sujin. Xiaoxuan. Apakah kalian baik-baik saja? Presiden Xiao, saya benar-benar harus berterima kasih padamu karena telah melatih karyawan yang begitu luar biasa, yang tidak takut pada kekuasaan, dan melindungi kami. Saya pikir, Anda harus mempromosikannya dan menaikkan gajinya. Presiden Xiao ini hanyalah apa yang seharusnya saya lakukan. Nora, Anda telah membantu seseorang yang sangat penting bagi saya. Presiden Xiao, Anda terlalu baik. Saya Xiao Minghue. Selalu adil dalam memberikan imbalan dan hukuman. Mulai hari ini, Anda adalah supervisor di Departemen Penjualan Grup Xiao saya. Terima kasih Tuan Xiao. Terima kasih Nyonya Jiing. Jichuan, Jichuan. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Jichuan. Jing Xianyu telah menyita semua aset atas namamu. Aku sudah sangat ingin mencampakkan orang tidak berguna sepertimu. Untungnya, aku mentransfer sebagian aset keluarga Lin ke kartuku sendiri sebelumnya. Jika tidak, aku akan terseret mati bersamamu. Dan Sujin. Lin Xiaoxuan. Kamu tidak pernah menyangka hal ini kan? Bahkan setelah kamu menghancurkan keluarga Lin dan Shen, menghabisi mereka semua. Aku Lin Yue, masih hidup dengan elegan. Dan aku masih bisa menjalani hidupku dengan sempurna. Bukankah ini Presiden Grup Lin? Dan Nyonya Tua Grup Lin. Yue, kamu tidak bisa sekejam ini selama bertahun-tahun ini. Bagaimana aku memperlakukanmu? Kamu tidak bisa kehilangan hati nurani seperti ini. Hati nurani, apa itu hati nurani? Apakah bisa dimakan? Atau bisakah ditukar dengan beberapa pakaian baru? Lin Yue, kami adalah nenek dan ayah kandungmu. Apakah kau punya hati nurani? Ayahmu dan aku belum makan selama 2 hari. The film was Maukah kamu membawa kami translated pulang? and narrated Kalian by berdua M sangat Media. kotor. Jika aku membiarkan kalian masuk ke mobilku yang baru saja kucuci, bukankah itu semua akan sia-sia? Namun, aku bukan tanpa hati nurani sama sekali. Aku baru saja membeli makanan anjing. Aku bisa menunjukkan sedikit belas kasihan dan memberikannya kepada kalian sebagai imbalan. Tidak usah sungkan. Sampai jumpa. Lin Yue, kamu akan mati dengan mengenaskan. Ibu. Lin Yue. Aku ingin kau mati. Halo sayang. Biar ku beritahu. Hari ini aku bertemu dengan nenek tua itu dan putranya yang berharga. Mereka bahkan memintaku untuk mengantar mereka pulang. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak. Sepertimu anak durhaka. Aku ingin kau mati. Mati. Apakah kalian melihat beritanya? Lin Yue dilempari batu hingga tewas oleh Lin Xing. Lin Xing juga telah ditangkap. Dia kemungkinan besar akan dijatuhi hukuman mati. saya sudah memperingatkan mereka. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Ini adalah ganjaran yang pantas mereka terima. Mari kita tidak bicara tentang orang luar lagi. Mari kita jalani hidup kita sendiri dengan bahagia. Sujin, Xiaoxuan. Saya akan menjaga kalian berdua selamanya. Suamiku, putri kami dan aku percaya